Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita kali ini akan kita bahas tentang salah satu surat wasiat yang ditulis oleh Bung Hatta. Bung Hatta pernah menulis sebuah surat wasiat dengan tulisan tangannya sendiri dan di atas kertas yang bersegel. Apakah isi surat wasiat dari Bung Hatta itu? Sebelum saya lanjutkan untuk membahasnya, perlu saya ingatkan adalah lakukan terlebih dahulu like, subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya, dan kemudian jika ada bermanfaat silahkan untuk dibagikan. Bung Hatta sebagaimana kita ketahui dia adalah salah satu tokoh proklamator bangsa ini. Ia memiliki jasa dan pergerakannya luar biasa untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 yang lalu. Bung Hatta sangat terkenal sebagai seorang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran agama, komitmen yang tinggi terhadap janji, komitmen yang tinggi terhadap waktu. Bung Hatta juga layak kita sebut sebagai seorang tokoh literatur. Karena Bung Hatta membangun tradisi membaca dan menulis yang luar biasa. Tulisan-tulisan Bung Hatta sampai saat sekarang masih layak kita rujuk, masih layak untuk kita jadikan sebagai salah satu rujukan yang monumental. Karena di dalam tulisan-tulisan yang dibangun oleh Bung Hatta adalah ide-ide yang kuat, analisis yang tajam, sehingga tulisan itu hidup dan layak untuk kita kaji dan kita rujuk sampai saat sekarang. Itulah Bung Hatta, dia hidup dengan penuh kesederhanaan, kemudian anti sekali terhadap korupsi. Bung Hatta juga kita juluki sebagai Bapak Koperasi. Luar biasa Bung Hatta tentang ketokohan dan pergerakan dan perjuangan yang dilakukannya untuk bangsa ini. Di samping itu ada satu hal yang menarik untuk kita bicarakan dari Bung Hatta, yaitu surat wasiat yang ditinggalkan oleh Bung Hatta. Bung Hatta pernah menulis sebuah surat wasiat. Apa isi daripada surat wasiat Bung Hatta itu? Surat wasiat itu ditandatanganinya pada tanggal 10 Februari 1975. Isi surat wasiat itu adalah jika Bung Hatta meninggal dunia maka dia ingin dimakamkan di mana. Ternyata dalam surat wasiat itu Bung Hatta menulis dengan tulisan tangannya sendiri jika dia meninggal dunia maka dia ingin dimakamkan di Jakarta. Mengapa Jakarta dipilihnya sebagai tempat dia bermakam? Karena menurut Bung Hatta dipilihnya kota itu adalah Jakarta sebagai tempat di mana diproklamasikan bangsa ini. Itu satu. Jadi Bung Hatta kalau meninggal dalam surat wasiat itu dia ingin dimakamkan di Jakarta karena Jakarta adalah tempat di mana bangsa ini diproklamasikan. Yang kedua, isi dari surat wasiat itu adalah dia tidak mau dimakamkan di makam pahlawan Kalibata, tapi dia ingin dimakamkan bersama makam rakyat-rakyat yang diperjuangkannya. Itulah Bung Hatta. Jika mencari makam Bung Hatta, dia tidak bakal ada di taman makam pahlawan Kalibata, tapi adanya di mana? Ada di pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Karena surat wasiat itulah dilakukan oleh bangsa ini dan keluarga. Tepat pada tanggal 14 Maret 1980 Bung Hatta menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kemudian surat wasiat itu dilaksanakan. Bung Hatta tidak dimakamkan di pemakaman makam pahlawan Kalibata, tapi dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir. Begitulah komitmen Bung Hatta terhadap bangsa ini. Ketika hendak dimakamkan saja, dia ingin dimakamkan bersama rakyat yang diperjuangkannya. Bukan dimakamkan di makam
makam pahlawan Kalibata. Bung Hatta memang memiliki komitmen yang tinggi dalam segala aspek pergerakan dan perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, Bung Hatta layak untuk kita jadikan referensi untuk pendidikan karakter kita, tokoh yang luar biasa, di mana semakin kita gali ketokohan Bung Hatta itu, semakin kita lihat kejernihan dan inspirasi yang bisa kita jadikan pijakan untuk melangkah ke masa hadapan kita. Itulah Bung Hatta dengan segenap dan pergerakan dan perjuangannya serta nasihat-nasihatnya dalam surat tersebut. Wasiatnya menjadi cermin bagi kita bahwa komitmen yang tinggi dari Bung Hatta adalah menghendaki dia dimakamkan bersama rakyatnya. Terakhir, saya simpulkan adalah Bung Hatta dalam surat wasiat itu ingin dimakamkan di Jakarta. Kenapa Jakarta dipilihnya? Karena Jakarta sebagai tempat diproklamasikan bangsa ini. Yang kedua, Bung Hatta tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tapi dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Hari ini tanggal 14 Maret 2021 merupakan haul daripada Bung Hatta. Kita doakan Bung Hatta bersemayam di surganya Tuhan bersama rakyat-rakyat yang diperjuangkannya. Oleh sebab itu, kita berikan kepada Bung Hatta Al-Fatihah. Semoga ini menjadi sebuah kebahagiaan Bung Hatta dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.